Kita melihat ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan yang dimaksud dengan harmonis itu adalah bersifat harmoni. Harmoni itu adalah selaras, serasi, atau seia sekata. Sehingga harmonisasi adalah upaya pengharmonisan, yaitu upaya untuk mencari keselarasan atau keserasian. Jadi kalau dari sisi bahasa, kalau laki-laki dan perempuan bersatu menjadi suami istri, kemudian mereka tampak sebagai pasangan yang seia sekata, yang selaras, yang serasi, maka kita bisa menyebutnya sebagai pasangan yang harmonis. Kalau yang laki-lakinya ganteng, yang perempuannya cantik, ketika yang perempuan mengeluarkan humor, yang laki-laki bisa menyambutnya, kemudian mereka ketawa bareng, itu ya, yang tinggi mereka tidak terlalu jauh berbeda, yang selera mereka dalam banyak hal mirip-mirip, ini memang terlihat sebagai sebuah pasangan yang harmonis. Tetapi apakah di dalam Islam melihat sebuah pasangan itu hanya sebatas dari penampilan luar? Karena toh kita sering menemukan banyaknya orang-orang yang bercerai, terutama di dunia artis, yang mana kita melihat dari luar mereka itu sebenarnya pasangan yang harmonis gitu. Yang laki-laki ganteng banget, yang perempuan cantik banget, ekonominya mapan, mereka juga sering update status di Facebook atau di Instagram yang menunjukkan seolah-olah liburan mereka liburan yang paling manis, seolah-olah rumah tangga mereka paling romantis, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba berapa bulan, berapa tahun kemudian mereka memutuskan untuk berpisah. Berarti kan ada sesuatu di balik tampilan luar yang harmonis ini yang harus kita cari. Oke. Di dalam Al-Quran ada sepasang laki-laki perempuan yang menikah, dan kalau dalam ukuran masyarakat umum itu disebut harmonis. Tetapi ternyata Al-Quran datang mengenai kisah mereka tetapi dalam konteks negatif. Pasangan itu yang laki-laki namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, atau lebih dikenal dengan istilah Abu Lahab, ya, nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kemudian perempuan yang menjadi istrinya adalah Arwa bin Harb bin Umayyah, atau sering disebut dengan Ummu Jamil. Mereka adalah pasangan yang harmonis kalau kita lihat dari ciri-ciri keselarasan atau keserasian. Ya, mereka berdua adalah termasuk dari tokoh masyarakat. Bahkan di sini dikatakan bahwa yang namanya zaujatuhu kanat zaujatuhu min sadati nisa'i Quraisy. Dulu istri dari Abu Lahab ini adalah seorang perempuan min sadati nisa'i Quraisy, termasuk dari golongan bangsawannya orang-orang Quraisy, perempuan bangsawannya Quraisy. Dia namanya adalah Ummu Jamil, ya, ibu keindahan, ibu kecantikan, ya. Sementara yang namanya Abu Lahab si suami ini adalah Pak D-nya Rasulullah, karena dia adalah kakak dari ayah Rasulullah Abdullah. Jadi mereka adalah pasangan yang harmonis dari sisi pandangan masyarakat, sama-sama tokoh masyarakat, sama-sama bangsawan, dan mereka selaras dan serasi dalam banyak hal. Tapi Al-Quran datang mengenai mereka dengan kalimat tabat yada Abi Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, wa matabat, dan pasti dia akan binasa, wa tabat, dan dia pasti akan binasa. Ma aghna anhu maluhu, tidak berguna, tidak berfaedahlah hartanya, wa makasab, dan apa yang dia usahakan. Berarti Abu Lahab ini orang kaya. Sampai Al-Quran mengatakan ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak berguna atau tidak berfaedah baginya. Berarti dia punya harta. Al-Quran tidak mungkin mengatakan ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak berguna, kalau Abu Lahab tidak punya harta. Dia punya harta, orang kaya. Tapi punya istri yang Ummu Jamil, ibunya kecantikan, kemudian harta yang melimpah, status sosial yang tinggi di tengah masyarakat karena mereka termasuk golongan bangsawan.
Ternyata Al-Quran ketika menceritakan pasangan ini dalam konteks negatif, celakalah, binasalah mereka. Kenapa mereka akan binasa? Saya selanaron data lahab, karena mereka akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala, yang bergejolak. Jadi ternyata pasangan yang di permukaan tambah harmonis itu bisa jadi menjadi pasangan yang dicela oleh Al-Quran. Ya, celakalah, binasalah mereka. Ketika kita membaca kisahnya, konon Abu Lahab itu sangat membenci dakwah Rasulullah. Dialah yang mengatakan tabat laka ya Muhammad aliyada jamak tanah. Ketika Nabi Muhammad pertama kali berdakwah secara jahriyah, kemudian orang-orang Quraisy dikumpulkan, maka Rasul kemudian mengingatkan mereka tentang hari akhir. Abu Lahab mengatakan tabat laka ya Muhammad aliyada jamak tanah. Celakalah engkau Muhammad, kalau hanya untuk seperti ini kami dikumpulkan, hanya untuk mendengarkan ceramahmu yang palsu dan tidak bermutu itu. Tapi justru yang celaka Abu Lahab. Konon Abu Lahab ini pernah menjadi besan Rasulullah. Jadi putri Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini pernah dinikahi oleh putranya Abu Lahab. Dan ketika Nabi Muhammad berceramah tentang Islam, Abu Lahab itu akan mengikuti. Begitu selesai ceramah dia mengatakan, tadi yang ngomong itu keponakanku dan dia berdusta. Aku pamannya. Itu yang dia lakukan. Sementara istrinya Ummu Jamil itu, kalau istilah Al-Quran adalah hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Nah, yang dimaksud membawa kayu bakar itu makna hakikinya memang dia kemana-mana membawa kayu yang berduri, yang nanti akan ditaruh di jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah dalam berdakwah, sehingga nanti karena Rasul tidak tahu akhirnya menginjak kayu yang berduri itu kemudian terluka, dan itu memang tujuannya. Nah, secara maknawi hamalatul khatab, membawa kayu bakar, adalah dia memang suka menyebarkan gosip, ya, menyebarkan narasi-narasi permusuhan kepada Islam atau kepada Nabi Muhammad SAW. Pasangan seperti itu. Jadi serasi, mungkin kalau malam-malam mau tidur itu yang dibicarakan, tadi siang kamu sudah melakukan apa untuk menghalang-halangi dakwahnya Muhammad? Aku sudah katakan dia gila, dia ngomongnya bohong, dia keponakanku. Ketika nanya sama istrinya, apa yang sudah kamu lakukan? Jebakanku berhasil, ya, ada satu kayu yang kelihatan di situ ada darahnya, berarti Muhammad lewat situ dan menginjak. Kemudian mereka ketawa bareng, harmonis banget itu, harmonis banget itu. Tapi kan bukan seperti itu, karena Al-Quran datang dalam konteks itu. Makanya kalau Anda nanti mau menikah dan ingin menjadi keluarga harmonis, bukan sekedar menunggu yang cantik atau yang ganteng, bukan sekedar menunggu kemapanan ekonomi, bukan, karena faktor-faktor itu tuh hanya sebentar nanti membuat kita harmonis.